Kalau nenek-nenek kita dulu kalau di situ ada gumuk, tahu gumuk, Pak? Gumuk itu apa? Sedikit kayak bukit kecil itu ya. Ngerti saya? Dulu nenek saya tatkala kita mau main di situ, kita kadang itu main golek manuk emprit itu, kadang manuk apal apa nyari-nyari lah, namanya anak kecil dulu kan beda sama sekarang. Kita mau ke situ dulu. Sama nenek sama Mbah Dianu, nanti kalau mau ke sana nanti bilang, ya amit Mbah putune ape liwat gitu. Disuruh amit putune Mbah. Ya namanya anak kecil dulu dilakuti pas kita masuk amit Mbah, amit cok diganggu Mbah. Nah, ini kan berdoa kepada selain Allah, meminta perlindungan kepada selain Allah, tidak boleh. Dan ini syirik besar. Ya, ini syirik besar, tidak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وضلالة في النار أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita hidayahnya dan kenikmatan berupa kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan kajian kita atau menghadiri kajian kita yang membahas tentang Kitabut Tauhid. Hari ini kita sampai pada bab yang keempat, babu man haqqaqa tauhid dakhala al-jannata bighairi hisab, yaitu bab barang siapa yang merealisasikan tauhid maka ia akan masuk surga tanpa hisab. Ya, barang siapa yang merealisasikan, barang siapa yang mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya, maka ia akan masuk surga tanpa hisab. Beliau Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah membawakan beberapa dalil dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Beliau mengatakan wa qaulillahi ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, kana ummah, dia adalah umat, ya, dia adalah panutan, dia adalah imam, qanitan, yang taat, lillah, karena Allah, hanifan, yang lurus, walam yakum minal musyrikin, dan ia bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Lanjutan ayat ini Allah mengatakan syakiran li an'umih, Allah mengatakan dan ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat-nikmat yang diberikan kepadanya. Ini Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam memiliki
6 sifat dalam ayat ini. Allah mengatakan, ya, sifat yang pertama adalah Nabi Ibrahim itu adalah ummah, ya, panutan. Allah mengatakan juga laqad kana fi Ibrahim uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Ibrahim adalah uswatun hasanah. Allah mengatakan dalam Al-Quran kalimat uswatun hasanah itu hanya pada 2 nabi saya. Jazakallah khairan. Ya, nabi yang pertama Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi yang kedua adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah uswatun hasanah. Ya, uswatun hasanah. Uswah, panutan yang baik. Ya, jadi enggak ada ceritanya orang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya keluar dari akhlak yang baik, tidak ada ceritanya seperti itu. Jadi orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang baik. Walaupun di mata masyarakat orang yang mengikuti Nabi tersebut itu kurang baik, ya. Tapi di mata Allah Subhanahu wa taala dia adalah orang yang baik. Nah, karena sebagian orang mengatakan, ya, kita nanti di hari kiamat tidak akan ditanya mengapa Anda menyelisih fulan bin fulan bin fulan. Kita tidak ditanya menyelisih masyarakat sekitar. Akan tetapi kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala mengapa Anda menyelisih satu orang, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sifat Nabi Ibrahim adalah ummah, panutan yang pertama. Yang kedua, qanitan, yaitu senantiasa taat kepada Allah. Bayangkan tatkala Allah Subhanahu wa taala ya uji Nabi Ibrahim, Allah mengatakan wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ya, tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan ujian kepada Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim menyempurnakan ujian tersebut. Di antara ujiannya adalah Allah Subhanahu wa taala uji Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dengan, mohon maaf, dengan tidak memiliki anak selama bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Ya. Akan tapi Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam beliau tetap berdoa kepada Allah. Ya, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah aku anak yang saleh. Doanya Nabi Ibrahim itu diulang-ulang terus. Tatkala Allah Subhanahu wa taala kabulkan doanya. Ya, kabulkan doanya. Allah ingin tahu, ya Allah pasti sudah tahu, akan Nabi Allah ingin menguji Nabi Ibrahim. Apakah cintanya, ketaatannya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, ya, sebelum punya anak dengan sudah punya anak sama atau tidak? Ya. Apakah justru dia malah anaknya menjadi fitnah? Ya. Maka Allah berizin, Allah uji beliau dengan apa? Dengan menyuruh Hajar. Ya, yang tatkala itu habis setelah melahirkan Nabi Ismail alaihissalatu wassalam, dibawalah ke lembah yang tidak ada tumbuhan sama sekali, yaitu di Makkah. Makkah sekarang Masya Allah, zaman dulu tandus, nggak ada tumbuhan sama sekali. Lihat beliau taatnya kepada Allah. Ya, tatkala Nabi Ibrahim sudah meninggalkan hajah di Mekah, pada waktu itu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam langsung tanpa ngomong sepatah kata beliau pergi naik ontanya ke Palestina. Ya. Kemudian Hajar mengatakan, ya Ibrahim ila man takiluna. Wahai Ibrahim, kepada siapa kau titipkan kami? Diulang-ulang kalimat itu sama Hajar. Ya Ibrahim ila man takiluna. Wahai Ibrahim, kepada siapa engkau titipkan kami? Berulang-ulang sambil mengejar Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kemudian Hajar mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Dia ingat, loh ya, suamiku ini nabi, enggak mungkin nabi itu berbuat zalim. Ditanya, Allahu amaraka bihadza. Wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan kamu untuk melakukan ini? Apa jawab Nabi Ibrahim? Na'am. Iya. Kemudian Hajar mengatakan, idzan fala yudhi'unallah. Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Ini tawakalnya Ibrahim dan Hajar. Setelah itu, ya, sebelum mendekati masa baliknya, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, dalam surat As-Saffat, 'As-Saffat. 'Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunay. 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 'Falamma
inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar. Nabi Ibrahim menjenguk Nabi Ismail alaihi salatu wasallam. Yang pertama, beliau mendekati masa balignya anaknya, masa balignya Nabi Ismail alaihi salatu wasallam. Setelah itu, setelah nginep di rumah istrinya Hajar, malam-malam mendapatkan mimpi tatkala tidur. Wahai anakku, aku tadi malam mendapatkan wahyu dari Allah bahwasanya aku bermimpi untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu, wahai anakku? Apa kata Ismail? Ya abadi if'al ma tu'mar. Wahai bapakku, lakukan apa yang diperintahkan. Ya, orang tua yang taat kepada Allah, orang tua yang tawakal kepada Allah, orang tua yang sabar melahirkan anak yang sama, yang tawakal, yang taat, dan yang sabar. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ay ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Ya, tatkala keduanya itu hendak menyembelih, melakukan perintahnya, Nabi Ismail pipinya sudah nampel di tanah, Nabi Ibrahim menengah ke atas untuk menyembelih. Enggak tega lihat anaknya. Dilakukan perintah Allah. Ya, kemudian Allah mengatakan, "Wa nadainahu ayya Ibrahim." Allah memanggil, "Wahai Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya." Sungguh kau benarkan wahyu dalam mimpi tersebut. Ujiannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah hanya itu? Bukan, sebelum-sebelumnya beliau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Lillah. Ya, sifat yang pertama adalah ummah, panutan. Yang kedua karena Nabi Ibrahim orang yang taat. Sifat yang ketiga adalah lillah. Setiap amal ibadahnya selalu karena Allah. Ya. Hanifan, lurus dia. Ya. Muqbilan ilallah wal mudbiran anisyirk. Ya, dia selalu, ya, hampir sama dengan lillah. Hanifan, dia selalu lurus di hadapan Allah. Dia selalu mentauhidkannya, tidak menyimpangkan ibadah kepada selain Allah. Walam yakum minal musyrikin. Sifat yang kelima, dan dia tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Selalu berbuat mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sifat yang keenam dalam ayat lanjutannya, syakiran li'al-umih. Dia Nabi Ibrahim itu orang yang selalu bersyukur kepada Allah terhadap nikmat-nikmat yang diberikan. Ini Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya. Kemudian beliau mengatakan, Syekh Muhammad membawakan firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan sifat orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Adapun orang-orang yang akan masuk surga, orang-orang yang bertakwa tersebut adalah yaitu orang-orang yang kepada Rabb-nya tidak pernah berbuat syirik. Ya. Orang-orang, ciri-ciri penduduk surga adalah orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang-orang yang berbuat syirik kepadanya. Allah enggak mengampuni dosa syirik tersebut. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa setelah atau yang di bawah syirik tersebut liman yasha, bagi siapa yang dikehendaki. Ya, bisa jadi Allah mengampuni dosa kita, bisa jadi Allah mengadab dosa kita. Akan tetapi tidak sampai kekal di dalam neraka. Ya, tapi kita baca. Bismillah. Kita baca kecocokan ayat, kedua ayat tersebut, ya, kita baca kecocokan ayat tersebut dalam judulnya, dengan judulnya. Judulnya tadi apa? Babu man haqqaqat tauhid, barang siapa yang merealisasikan tauhid, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Kecocokan ayat ini, ya, Allah mengatakan
anna Allah Ta'ala wasafa al-mu'minina as-sabiqina ila al-jannati bi sifatin a'zamuha as-sana'u 'alaihim. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat orang-orang yang mukmin ya sebelumnya pada ayat-ayat sebelumnya, yaitu dengan ia akan masuk ke surga. Ya, sifat yang pertama adalah dan Allah Subhanahu wa taala memuji mereka bi annahum bi rabbihim la yusyrikuna syai'a minasyirki la khafiyan wala jaliyan. Bahwasanya mereka itu tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, baik syirik itu syirik yang khafi, syirik yang tidak nampak, atau syirik yang jali, syirik yang jelas. Baik syirik itu syirik kecil atau syirik besar. Baik syirik itu sedikit ataupun banyak. Ya, kata-kata syai'an ya, nakiratun fi siyakin nahyi au nafi tufidu al-umum. Ya, nakirah kalau kita bahas nahwu, ya nakirah itu sesuatu yang belum jelas atau ditandai dengan tanwin selain isim alam. Salah satunya kata-kata syai'an. Ya. Nakirah dalam bentuk larangan ya, maka menyebut yufidu al-umum, yaitu memberi faedah keumuman. La ya, di sini la yusyrikuna bihi syai'a. Ya, maksudnya wahum walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun atau la tusyrikuna bihi syai'a. Ya, Allah mengatakan ya kata-kata syai'an di sini maka mencangkup yang pertama adalah syirik besar dan syirik kecil, syiriknya banyak atau sedikit, samar atau jelas. Ya, taib. Apa yang bisa diambil faedah dari ayat di atas? Itu yang pertama adalah keutamaan Nabi Ibrahim alaihissalam di atas seluruh para nabi. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala mengatakan wattakhadallahu Ibrahim khalila. Ya, Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil kekasihnya, dan kekasih Allah hanya dua. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan innallaha takhadzani khalilan kama takhadza Ibrahim khalilan. Sesungguhnya Allah menjadikan aku, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai khalil, kekasih tercintanya di atas Habib. Ya, Habib itu adalah cinta, kekasihnya. Tapi kalau khalil, ya kekasih tercintanya. Ya. Para ulama mengatakan mengapa kok dinamakan khalil? Karena khalil adalah berasal dari kata khullah, yaitu sesuatu yang tidak kosong. Jadi khalil maknanya adalah ya tidak ada rongga sedikit pun di dalam hati Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu khalil. Nah, kemudian al-iqtida'u bihi fi hadhihi sifatil azimah, yaitu kita harus mencontoh ya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ya dengan sifat-sifatnya yang tadi, yaitu beliau taat kepada Allah, selalu mentauhidkan Allah dan tidak berbuat syirik, dan yang berikutnya adalah selalu bersyukur kepada Allah. Bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab muqaddimahnya kitab Qawaidul Arba' beliau mengatakan ya wa an berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala wa an yaj'alana wa an yaj'alana idza batuliya sabara wa an yaj'alana idza u'tiya syakara wa idza batuliya sabara wa idza aznaba istaghfara. Ya, wa dzalika thalathu unwanus sa'adah. Kata beliau, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari tiga orang ini. Apa itu? Tatkala Allah berikan kenikmatan, kita bersyukur. Tatkala Allah berikan ujian, kita bersabar. Tatkala kita berbuat dosa, kita diberikan taufik untuk bertobat, untuk beristighfar kepada Allah. Wa dzalika fa inna dzalika thalathu unwanus sa'adah. Sesungguhnya yang tiga tadi itu adalah tanda ya kesenangan seseorang, tanda kebahagiaan seseorang. Ya. Jadi manusia itu nggak akan keluar dari tiga ini, Pak. Kalau diberi
harus bersyukur, jangan kufur. Kalau diuji, ya bersabar, jangan kufur. Ya, kalau telah melakukan dosa, maka segera bertaubat atau beristighfar. Manusia itu hidup tidak mungkin keluar dari tiga ini. Ya, kalau nggak diberi ya diuji, kalau nggak gitu dia berbuat dosa. Taib. Kita lanjutkan. Faedah yang bisa diambil dari ayat kedua di atas, wujubul ibtiad anis syirki wal musyrikin wal bara'ati minal musyrikin. Wajibnya menjauhi perbuatan syirik dan wajibnya menjauhi orang-orang yang berbuat syirik dan wajibnya berlepas diri dari kemusyrikan. Ya, banyak di antara kita, ikhwah, mungkin belum tahu. Ya, yang penting saya tidak melakukannya. Iya, betul. Kita tidak melakukannya. Dan kita mengucapkan, terserah. Dia mau melakukan kesyirikan, ya terserah. Dia mau melakukan ini dan itu, ya terserah. Ya, yang penting aku enggak melakukan. Ini benar, salah. Salah seperti ini, anggapan seperti ini. Ya, kita harus ada pengingkaran dalam hati. Kalau kita terserah, kata-kata terserah itu kan berarti kan apa? Seseolah dia itu menyetujui perbuatan, tapi saya tidak melakukan. Harusnya apa? Kita ada kebencian di dalam hati kita terhadap kesyirikan tersebut. Tidak malah terserah isbeno. Enggak. Ya, tidak seperti itu, ikhwah. Nah, kemudian ya, dalam ayat di atas, kedua ayat di atas ada ya wasful mu'minina bi tahqiqit tauhid. Yaitu ada sifat orang yang beriman. Ya, kita ketahui tadi orang-orang yang beriman ya, yang benar-benar mentauhidkan Allah, benar-benar merealisasikan tauhid tersebut. Ya, yaitu dia benar-benar taat kepada Allah. Dia ya apa-apa karena Allah, baik membenci maupun menyintai karena Allah. Ya, dia tidak berbuat syirik dan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau membawakan hadis Nabi dari Nabi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan selainnya. Kita bacakan. An Husain bin Abdurrahman. Husain bin Abdurrahman. Husain bin Abdurrahman ini yaitu seorang atba'ut tabi'in. Itu tabi'ut tabi'in. Jadi bernama Husain ibn Abdurrahman As-Sulami Al-Harisi. Ya, dia seorang dari tabi'u at-tabi'in. Ya, dia wafat tahun 1300 dia wafat tahun 136 Hijriah. Qala, dia berkata, kuntu inda Sa'id bin Jubair faqala, aku bersama Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair ini adalah al-imamul faqih ya, min ajalatil ashabi Ibni Abbas. Sa'id bin Jubair ini adalah seorang imam yang faqih ya, seorang ulama dia. Tabi'ut tabi'in. Tabi'in, orang tabi'in. Dia muridnya termasuk murid mulianya Ibnu Abbas. Murid yang paling dekat atau yang paling mulia di antara murid-muridnya Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair. Faqala, dia mengatakan, Sa'id bin Jubair mengatakan, ayyukum ra'al kawkabal ladzi inqaddal barihah? Siapa di antara kalian yang melihat bintang yang jatuh tadi malam? Jadi bintang jatuh itu memang ada. Ya, seperti kalau kita bahasa sainsnya mungkin apa namanya, termasuk komet. Tadi bukan bintang yang jatuh tapi apa? Kayak seperti meteor, komet dan sejenisnya. Ya, ini terjadi di zamannya Sa'id bin Jubair, seorang tabi'in. Fakultu, maka Husain mengatakan, ana, saya. Bismillah. Summa qultu, kemudian aku mengatakan, amma inni lam akun fi sholatin walakinni ludightu. Ya, aku lihat tadi malam, ini tengah malam ini, mungkin jam, kalau misalkan kita ya antara jam 12 sampai sebelum subuh. Ya. Summa qultu, akan tapi aku bukan saat sholat aku melihatnya. Aku enggak lihat sholat. Ya, aku melihat itu, tapi aku bukan ketika sholat. Aku enggak sholat pada malam itu, sholat malam maksudnya. Walakinni ludightu, akan tapi aku tersengat. Ya, qala fa ma sana'ta?
Sa'id bin Jubair mengatakan, apa yang kau berbuat? Qultu irtaqaitu. Aku mengatakan irtaqaitu, aku minta ruqyah. Ya, entah menyuruh istrinya untuk meruqyah atau menyuruh orang lain untuk meruqyah. Ya, dia mengatakan, qala fama hamalaka ala dzalik. Loh, apa yang menyebabkanmu kau melakukan hal seperti ini? Maksudnya ada dalilnya tak? Nah, ini lihat. Para sahabat, ya, para tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, tatkala melakukan sesuatu ditanya, fama hamalaka ala dzalik. Apa yang menyebabkanmu melakukan ini? Maksudnya apa? Ya, kenapa kamu melakukan ini? Ada dalilnya tak? Ada dalilnya atau tidak? Ya, atau dalilnya mana? Kan seperti itu. Jadi amalannya para sahabat dulu atau tabi'ut tabi'in pada zamannya itu selalu ditimbang, ada dalilnya atau tidak. Mengapa kamu melakukan ini? Jika berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya ibadah. Nah, qultu, maka Husain mengatakan, haditsun haddatsanahu Asy-Sya'bi. Itu hadis yang disampaikan oleh Imam Asy-Sya'bi. Al-Imam Asy-Sya'bi dia adalah Amir bin Syurahil Al-Hamdani. Ya, Sya'bi adalah namanya Amir ibn Syurahil Al-Hamdani. Dia merupakan termasuk tabi'in, ya, termasuk tabi'in yang senior. Ya, walau ma haddatsakum, apa yang dikatakan siapa namanya Asy-Sya'bi kepadamu? Qultu haddatsana an Buraidah ibn al-Husayb. Aku katakan, dia mengatakan, ya, bahwasanya Asy-Sya'bi mengatakan, aku mendengarkan hadis ini dari Buraidah ibn al-Husayb, seorang sahabat yang mulia. Ya, dia seorang sahabat yang mulia, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan annahu qala, ya, Buraidah mengatakan, la ruqyata illa min ainin aw humatin. Tidak ada ruqyah kecuali pada penyakit ain atau pada sengatan. Ya, beliau mengatakan tidak ada ruqyah kecuali pada penyakit ain atau sengatan. Kalau ain itu, kalau mungkin di bahasa kita zaman dulu itu namanya sawanan. Tahu ya sawanan, ya, anak kecil misalkan dia itu biasanya kan orang tua dulu gini, kalau ngeliling, apa nama ngeliling itu? Biar anak itu ketawa gitu loh. Apa kalau bahasa Indonesianya? Ngutang bahasa Jawa podo man. Ngeliling ngutang podo. Apa bahasa Indonesia ngeliling ngutang itu? Pokoknya biar anak itu ketawa, jangan nemen-nemen katanya. Ya kan kadang seperti itu. Nanti kalau malam kirap itu nangis kejer gitu, Pak. Sawanan. Ternyata memang benar. Memang iya. Ya, itu bisa jadi adalah kena ain dia. Karena takjub dia. Karena penyakit ain ini bisa disebabkan oleh mata yang hasad, bisa disebabkan oleh mata yang takjub. Ya. Penyakit ain ini disebabkan karena mata yang hasad atau mata yang takjub. Dikutang anaknya. Dikutang sampai terbahak-bahak ketawanya. Tiba-tiba malam nangisnya kecerat. Bisa jadi itu kena ain. Nah, apa yang harus kita lakukan tatkala anak kita mendapati anak kita terkena ain atau saudara kita terkena ain tersebut? Ya, yang pertama tatkala kita tahu sebabnya, indikasinya. Tadi itu dia begini dan begitu bersama fulan. Jangan-jangan dia kena ain karena fulan. Fulan tersebut suruh wudu. Kemudian airnya yang di bawah ditampani, Pak, ditaruh di bak. Nah, air yang wudu itu dibasuhkan di anak orang yang terkena ain tersebut. Jika kita tidak mengetahui, ya, siapa yang terkena ain, siapa yang mengenai ain tersebut, ya, maka solusinya adalah kita ruqyah dia. Kita bacakan Al-Fatihah berulang-ulang, ayat kursi berulang-ulang, ya, atau dengan doa-doa yang disyaratkan, yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, a'udzu bi kalimatillahi tammat min kulli syaitanin wa hamah wa min kulli ainin lamah. Kita ulang-ulang itu kepada anak kita. Nah, beliau mengatakan tidak ada ruqyah kecuali pada ain dan sengatan. Maka saya tersengat, berarti ada ruqyah di sini, kata beliau. Ya. Qala qad ahsana man intaha ila ma sami'. Ya, kemudian Sa'id bin Jubair mengatakan
Qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Sungguh orang itu termasuk di dalam kebaikan, atau sungguh ia telah berbuat baik ya apabila ia mengamalkan apa yang didengarkan, apa yang didengarnya. Ya, orang itu dalam keadaan kebaikan tatkala ia mengamalkan apa yang didengarnya. Ya, walakin saya jujur mengatakan akan tetapi ya, haddatsana Ibnu Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, uridat alayyal umamu fara'aitun nabi wa ma'ahu rahd. Aku waktu Isra, ya, waktu Mi'raj ditampakkan kepadaku beberapa umat, beberapa kaum. Fara'aitun nabi wa ma'ahu rahd. Aku melihat Nabi sallallahu, aku melihat seorang nabi. Pengikutnya cuman ar-rahd. Rahd itu antara 3 sampai 9. Ya, enggak lebih. Pengikutnya apa? Antara 3 sampai 9. Wan nabiyyu wa ma'ahu ar-rajul war-rajulan. Dan ada juga nabi yang bersamanya cuman 1 orang atau 2 orang. Nah, ini dalil bahwasanya kebenaran itu tidak bisa diukur dari banyaknya orang yang mengikutinya. Ya, kebenaran yang ditimbang bisa ditimbang dengan dalil. Itu kebenaran. Tatkala kita mendapati perselisihan ikhwah di antara beberapa asatidzah kita, di antara beberapa ustadz-ustadz kita, ya, ke ustadz fulan mengatakan A, ini ustadz sunnah. Ke ustadz fulan mengatakan B. Tugas kita apa? Kita cross check, kita cari kalau kita mampu cari di internet, ya, di web resmi. Kira-kira apa yang dijadikan dalil ustadz A mengatakan A, dalilnya ustadz B mengatakan B. Apa dalilnya? Kemudian kita lihat mana yang paling rajih, ya, mana yang paling sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, jika keduanya adalah orang yang bermanhaj salaf, yang usulnya sama, yang akidahnya sama, cuman berbeda dalam masalah, misalkan dalam masalah fikihnya, ya, dan memang keduanya ini ada yang mendahuluinya, ulamanya ini ternyata dia mengambil pendapatnya Imam Syafi'i, yang ini mengambil pendapatnya Imam Ahmad. Kita timbang pendapat tersebut, mana yang paling dekat dengan dalil. Ya, tatkala kita tahu, oh ternyata yang paling dekat dengan dalil Ustadz B, sudah kita ikuti Ustadz yang B tanpa merendahkan Ustadz yang A. Itu manhaj kita. Ya, bukan oh Ustadz ini bid'ah. Ya, sebagaimana Ustadz misalkan Syekh Albani kita belajar dalam kitab sifat salat Nabi. Syekh Albani rahimahullah mengatakan bahwasanya ketika sami Allahu liman hamidah sedekap ini apa? Bid'ah, kan gitu ya. Nah, Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, Syekh Fauzan mengatakan tidak, itu sunnah malah. Dalilnya apa? Yaitu ketika i'tidal sampai kembalinya tulang-tulang ke tempat semula. Sekarang saya tanya, tempat semulanya tulang-tulang itu apa? Ini khilafnya di mana khilafnya? Pada asalnya. Asal tulang manusia kalau dia itu ya dalam kesehariannya adalah lurus. Syekh Albani menganggap bahwasanya ya asal kembali ke tulang semulanya ini adalah lurus. Kenapa? Karena memang manusia itu kalau diam itu lurus, nggak mungkin kemana-mana sedekap jalan, itu nggak mungkin, ya kan? Kemudian ulama yang lain mengatakan tidak, asal dari sholat itu tatkala berdiri sedekap. Berarti asalnya kembali ke asal mana ini? Nah, ini khilaf. Ya, khilafnya seperti itu, ikhwah. Asalnya kemana? Asalnya ketika kala Allahu Akbar, asalnya apa? Sedekap. Berarti kalau seandainya dia habis rukuk, kan lepas sedekap. Sami Allahu liman hamidah i'tidal, dia kembali sedekap lagi. Karena apa? Asalnya sedekap. Ya, ini ketika sholat, bukan ketika jalan. Ya. Dalilnya seperti itu. Ya, ada ustadz Sami Allahu liman ahlul bid'ah ini. Baru baca bukunya Syekh Albani, tidak seperti itu. Syekh Albani aja nggak membid'ahkan orang yang berkata seperti itu. Beliau mengatakan apa? Bid'ah orang yang melakukan itu. Pendapatnya itu bid'ah, bukan orang yang bid'ah, tapi apa? Orang yang melakukan yang ini, yang begini itu bid'ah, pendapat seperti ini. Tapi tidak sampai membid'ahkan ya ulama yang berfatwa seperti itu. Ya. Nah, ini khilafiyah biasa seperti ini. Ya, biasa seperti ini. Taib. Kemudian beliau mengatakan, "Walaisa ma'ahu ahadun wan nabiyya walaisa ma'ahu ahadun." Dan ada seorang nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Nah, ada ternyata. Kemudian idrufi ali sawadun azim fadhanantu annahum ummati. Kemudian aku menengah ke atas.
aku diangkat ke atas, ya, aku melihat, subhanallah, masya Allah, ada umat yang sangat banyak, sawadun azim, itu umat yang sangat banyak. Kemudian aku mengira bahwasanya itu adalah umatku. Faqila li hadza Musa wa qaumuh, ini umatnya Nabi, ini Musa dan umatnya. Banyak sekali umatnya Nabi Musa. Ya. Fa nadhartu fa idza sawadun azim. Kemudian aku melihat di tempat yang lain, ternyata ada umat yang sangat banyak. Faqila li, kemudian dikatakan kepadaku, hadhihi ummatuka wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin wala adab. Ya, inilah umatmu wahai Muhammad, sangat banyak, lebih banyak dari umatnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Kemudian beliau dikatakan pada beliau, dan di antara mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari mereka. Tsumma nahadha fataqala manzilahu faqadan nas fi ulaik. Kemudian Nabi pergi dari tatkala berbincang sama sahabat tadi menyampaikan hadis tersebut, Nabi pergi dan masuk rumahnya. Faqadan nas. Kemudian manusia ngomong, kira-kira siapa ya ini yang masuk 70 golongan ini, 70.000 orang yang tanpa hisab tanpa azab itu. Sebagian mengatakan waqala ba'duhum fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kami berharap itu mereka adalah para sahabat. Ya, para sahabat mengatakan, kami berharap mereka yang senantiasa mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik dikala senang maupun dikala susah. Ya, para sahabat waktu itu berharap seperti itu. Karena apa? Mereka sahabat, kan itu. Nah, wa qala ba'duhum, sebagian mereka mengatakan, fala'allahumul ladzina wulidu fil Islam falam yusyriku bihi syai'an. Ya, dan mereka sebagian berharap bahwasanya kira-kira semoga saja itu orang yang dilahirkan dalam Islam yang tidak pernah berbuat syirik kepada Allah sekalipun. Wa dzakaru asya, kemudian ada yang kayaknya yang ini, masih kayaknya seperti itu. Mereka para sahabat beraba-raba. Fa kharaja Rasul sallallahu alaihi wasallam fa akhbaruhu. Kemudian Nabi keluar dari rumahnya, setelah itu mengabarkan siapa mereka. Faqala humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak pernah meminta ruqyah. Yang pertama, jadi ruqyah itu boleh. Antum minta ruqyah itu hukumnya boleh. Ya, meminta ruqyah hukumnya boleh dalam Islam. Akan tapi mengurangi tawakal. Mengapa? Terkadang begini, ikhwan. Tatkala orang meminta ruqyah kepada Ustadz Fulan, misalnya bereaksi, ya, kemudian minta Ustadz Fulan, kok nggak bereaksi, kok biasa-biasa saja. Akhirnya apa? Ana tak ruqyah, minta ruqyah ke Ustadz Fulan yang tadi itu ruqyahnya mandi. Ya, ruqyahnya mandi. Seolah-olah yang menyembuhkan dirinya itu adalah Ustadz Fulan. Sama seperti Anda datang kepada dokter. Boleh hukum asalnya. Ya, akan tapi tatkala Anda menyandarkan kesembuhan ini kepada dokter, ini tidak boleh. Misal, aku jodoh di dokter iku mesti mari. Nah, ini tidak boleh kata-kata seperti ini, ikhwah. Ya. Kita boleh menganggap ya dokter itu lebih ahli, boleh. Tapi kalau kita mengatakan aku lebih jodoh di dokter itu, ya aku cocok dengan dokter itu, ya dia ya setiap saya ke rumah dia, ke kliniknya selalu sembuh. Nah, ini menisbatkan kesembuhan kepada dokter, ini tidak boleh. Ya, harusnya bagaimana? Ya kita anggap baik dokter Fulan itu, kita anggap bahwasanya ilmunya atau dalam masalah diagnosa dia bagus, ya sehingga cocok dengan kita. Tapi yang menyembuhkan, kita harus meyakini bahwasanya yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita meyakini yang menyembuhkan adalah dokter, tidak boleh. Taib. Kemudian siapa mereka? Yaitu orang-orang yang tidak minta ruqyah, yang pertama. Yang kedua yaitu orang yang tidak berobat dengan kai. Kai itu obat seperti dengan besi yang dibakar, dipanaskan, kemudian ditusuk nyoskan ya. Nyoskan. Wah, ini kaki diginikan, ditempelkan kaki tas gitu. Ya. Seperti itu namanya kai.
Ini boleh pengobatan ini. Ya, dulu memang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian diperbolehkan. Akan tetapi ya kayak ini walaupun diperbolehkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan jangan melarang ya, memakruhkan berobat dengan kayak kecuali solusi terakhir. Ya. Wala yatatayyarun, dan mereka tidak beranggapan sial. Ini sangat banyak sekali di masyarakat kita. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka selalu bertawakal kepada Allah. Ya, tatayyur di antaranya. Ya. Kalau misalkan anak itu ya kalau di tempat saya nggak boleh kalau orang hamil dilarang menyembelih, ya, dilarang membunuh ular, membunuh hewan, nanti anaknya cacat. Tapi ini adalah tatayyur, nggak boleh, kita harus lakukan justru. Ya, dulu anak saya, setiap istri saya hamil, waktu awal-awal dulu ingin sengaja ingin membuat mereka itu berpikir logis gitu loh. Ya, pas waktu istri saya hamil, saya menyembelih. Lu jangan menyembelih, nanti anak begini. Yang saya sembelih itu ayamnya, bukan anak saya, kan itu. Ya keluarga, di antara keluarga yang mengatakan seperti itu. Jangan menyembelih anakmu, ke istrimu meteng, istrimu hamil loh. Yang saya sembelih ayamnya kok, bukan anak saya. Sampai bismillah, saya sembelih. Kemudian ya lele, membunuh lele kan kalau nggak dikeprok kepalanya kan nggak bisa ya. Ya, jangan dikeprok kepala, nanti anakmu kepalanya gini. Bismillah. Sengaja saya biar merontokkan khurafat itu. Ya. Kemudian ada anggapan di tempat saya juga, kalau jemur pakaian, jemur popoknya anak itu tidak boleh melebihi kepala, nggak boleh tinggi-tinggi. Ya, nanti entah apalah, entah sawanan, entah apa, pokoknya seperti itu. Bapak saya kan punya manuk perkutut, Pak. Saya kira gitu. Orang-orang juga nganu juga. Juga protes nih. Pucung mulu ya enggak apa-apa. Yang saya kira anunya bukan anak saya. Selalu saja begitu. Biidznillah Allah Subhanahu wa taala jaga. Ya. Yo kan gitu. Kemudian masalah tingkepan, tahu tingkepan ya? Yang 7 bulanan itu. Dikatakan anak tingkepan, nanti anaknya begini dan begitu. Nanti anaknya bandel, tak tanya. Saya sebutkan fulan yang bandel-bandel di daerah saya. Itu mereka itu ditingkepi atau tidak? Ditangkepi, berarti nggak kapul. Kayak gitu kan? Ya. Nah, ini tidak ada, ini khurafat seperti ini. Ya, tidak boleh. Ya, dan kita percaya dengan sesuatu yang sial, yang akan menerpa kita, maka ini tidak boleh. Nabi SAW mengatakan at-tiyaratu syirk wa ma minna illa walakin yudhiba bitawakkul. Kama qala alaihi salatu wassalam, tiara beranggapan sial dengan sesuatu merupakan kesyirikan. Beranggapan sial dengan sesuatu merupakan kesyirikan. Diulang-ulang terus sampai sama Nabi. Kemudian beliau mengatakan, ya, kita semua pasti pernah merasakannya. Walakin akan tetapi bisa dihilangkan dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah hafal doanya? Tayyib. Kalau enggak hafal doa bismillah tawakkaltu 'ala Allah, ya seperti boleh. Tapi ingat ikhwah, Nabi SAW mengajarkan kita doa ya yang berkaitan tatkala kita ada firasat-firasat buruk untuk melakukan sesuatu. Tatkala misalkan kita keluar rumah, tiba-tiba ada burung di atas, nelek, tak, waduh ini jangan-jangan ada apa ini? Saya enggak berangkat gara-gara itu, takut ada bahaya di depannya. Maka ini tatayyur. Ya, ini merupakan kesyirikan. Ini tidak boleh. Maka doanya apa? Allah mengatakan Allahumma la, Nabi SAW mengajarkan Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Ya, mudah kan? Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali darimu. Ya, tidak ada burung kecuali darimu juga, ciptaanmu. Ya, dan tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali dirimu. Doanya itu nih yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kita lanjutkan. Ya. Faqama Ukasyah ibnu Mihsan. Ukasyah bin Mihsan dia berdiri. Ya.
Uqasyah itu adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia mengatakan, "Ud'u Allah an yaj'alani minhum." Ya Rasulullah, doakan kepada Allah agar Allah menjadikan aku bagian dari 70.000 ya yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Ya faqala anta minhum, maka engkau termasuk darinya. Tapi ini yang kita bisa garis bawahi ayat hadis ini ya. Uqasyah bertawassul kepada orang yang saleh yang masih hidup untuk dimintakan doa. Boleh. Ini ya Rasulullah, doakan aku, ya doakan kepada Allah agar aku dijadikan termasuk golongan dari mereka. Fa anta minhum. Nabi mengabulkan apa ya? Nabi mengatakan, iya, engkau termasuk bagian dari mereka. Faqala rajulun akhar. Kemudian ada faqama rajulun, laki-laki sahabat yang lain berdiri, faqala ud'u Allah an yaj'alani minhum. Ya Rasulullah, doakan aku kepada Allah ya agar Allah menjadikan aku bagian dari mereka. Faqala sabaqaka biha Uqasyah. Maka Uqasyah telah mendahulimu. Nah, ini menunjukkan bolehnya seseorang itu berdoa, meminta doa kepada orang yang saleh. Ya. Meminta doa kepada orang yang saleh. Ini yang masih hidup, malah yang sudah mati nggak mendengar, Pak. Allah mengatakan dalam surat Fatir. Fatir itu juz berapa? 24 atau 23? 24 atau 23, antara itulah. Allah mengatakan, "Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir." Dialah adapun orang-orang yang kalian seru, yang kalian ibadah, yang kalian mintai doa, itu sesungguhnya tidak memiliki sedikit pun dari kulit ari. Kurma, kitmir itu kalau antum makan kurma, antum buka, di antara kulit dengan isinya, dengan kulit sama bukan apa, antara biji dengan kurmanya itu ada pelapisnya yang putih itu, tipis itu kan. Nah, itu orang yang kita sembah, ya, yang orang-orang yang disembah atau sesuatu yang disembah selain Allah itu nggak memiliki itu, nggak bisa buat itu, nggak bisa, nggak memiliki sedikit pun, ya. Kemudian Allah mengatakan, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Jika kau doa kepada mereka, mereka nggak dengar doamu, ya, mereka nggak dengar doamu. Walau sami'u, oke lah, sudah, anggaplah mereka mendengar, kata Allah, anggap mereka mendengar. Mastajabu lakum, nggak bisa ngabulkan. Ya, gimana logikanya, ikhwah? Orang yang mati, tatkala kita berdoa kepada mereka, ya, orang yang mati, logikanya di mana? Dia mati, mandi aja lo nggak bisa. Mandi sendiri aja kok mandi, ngelepas baju aja nggak bisa. Ya, nggak percaya? Hah? Percaya nggak? Ngelepas baju aja nggak bisa. Kok dimintai pertolongan? Ini nggak boleh. Sholat aja masih, mereka aja orang yang mati membutuhkan doa kita. Buktinya apa? Dia minta disolati. Ada nggak wali, misalnya orang yang soleh, aku mati jangan disolati, aku sudah pasti masuk surga? Ada? Nggak ada. Dia minta disolati, ya minta didoakan oleh kita, kok kita malah berdoa kepada mereka. Yang keliru. Ya. Maka saya katakan kepada anak-anak, kepada santri-santri dulu waktu saya ngajar masih di SD itu, saya katakan, jangan takut sama orang mati, jangan takut sama pocong, sama itu nggak usah takut. Mereka tuh nggak bisa bergerak, dia sudah mati ya. Kalau nggak percaya, nanti besok kalau ada orang yang mati kamu datangi, kamu kelidiki bisa gerak apa enggak itu? Ketawa semua. Ya, kamu kelidiki bisa enggak? Atau kamu cubit udah bisa enggak itu? Itu kan. Masa nanti kalau bangun gimana? Anak-anak itu nggak mau, nanti kalau bangun gimana? Ya nggak mungkin bangun. Ya, kita untuk melatih agar anak itu tidak punya mental yang tatak gitu, ya, yang kendel. Ya, kita anak-anak itu mentalnya ciut itu karena apa? Karena sekarang tuh banyak video-video yang sifatnya seperti hantu-hantu, baik hantu berupa kartun tuh ada sekarang. Ya, apalagi itu yang kayak toilet itu, apa namanya, skibidi itu, toilet itu. Subhanallah. Ya, anak saya di masjid, teman-temannya ada yang lihat kayak gitu, pulang-pulang ke kamar mandi nggak berani. Subhanallah. Padahal biasanya jam 12 malam itu misalkan ngelilir, mau tidur, mau ke kamar mandi, bangun sendiri, kencing sendiri, terus kemudian tidur lagi.
Sekarang enggak, siang-siang kita masih belum tidur, belum apa, ke kamar mandi enggak berani. Ya, karena saya bingung, kenapa kok ada perubahan kayak gini? Saya cek di history YouTube. Subhanallah, ternyata melihat itu kartun skibidi toilet itu. Ya, yang ada toilet, yang di tengah toilet ada kepalanya itu, nunggu gini itu. Pikirannya apa? Nanti kalau saya misalnya kamar mandi muncul bluk ini gimana ya? Nah, anak kecil sekarang banyak kayak gitu kok. Ya. Nah, tapi kita baca faedah dari hadis ini. Baik. Termasuk merealisasikan tauhid, ya, yaitu dengan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat tawakalnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tatkala mengirimkan tadi sebagaimana di awal tadi, ya, disuruh Allah untuk menaruh Hajar di Mekah. Ditaruh. Ya, Hajar juga bertawakal kepada Allah. Ya, sudah kalau memang itu perintah Allah, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Ya, tatkala disuruh menyembelih anaknya Nabi Ibrahim, bertawakal sama Allah, sudah lakukan perintahnya. Anaknya juga sama, bertawakal kepada Allah. Silakan lakukan wahai bapakku. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna kadzalika najzil muhsinin. Kami akan balas mereka dengan orang-orang yang sesungguhnya kami akan membalas kebaikan orang-orang yang berbuat baik. Nah, jadi kita baca apa yang bisa diambil dari hadis ini. Fadilatus salaf wa anna ma yarawnahu minal ayati samawiyah la yu'addunahu 'adatan bal ya'lamuna annahu ayatun min ayatillah. Penting sekali nih, ikhwah. Yang pertama adalah keutamaan para salaf. Kita harus mengambil contoh dari para salaf, dari pendahulu kita. Bahwasanya tatkala mereka melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang sifatnya tanda-tanda langit, yang dari langit, bintang jatuh, ya posisinya bintang, mereka tidak mengait-ngaitkan dengan sesuatu. Ya, kalau kita kan, ada bintang jatuh, ada yang mau jadi Pak RT itu. Kadang kan gitu, ada yang mau jadi lurah ini. Kadang gitu. Atau jangan-jangan ini disantet. Nah, kita selalu kait-kaitkan, ini tidak boleh. Ya. Bal ya'lamun, akan tapi mereka mengetahui annahu ayatun min ayatillah. Mereka mengetahui bahwasanya adalah tanda dari kebesaran Allah. Nah, ini para salaf seperti itu. Kemudian hirsus salafi 'alal ikhlas wa syiddati ibti'adihim 'anir riya. Ya, keutamaan salaf yang lain yaitu semangatnya untuk menjaga keikhlasan, ya, dan kerasnya mereka dalam menjauhi, ya, perbuatan riya. Tadi lihat, siapa yang lihat bintang jatuh tadi malam? Saya. Ya, tapi aku nggak sholat, tapi aku tersengat, nggak bisa tidur tersengat. Ya, kalau kita enggak, saya, ya mau sholat ini tadi, tapi kok tiba-tiba kaki saya tersengat, ya kan gitu. Maju sapu itu tutupi salaf, ya. Atau terkadang kita berpuasa misalkan, sengaja mulutnya dikering-keringkan, ya, nggak dijilat-jilat mulutnya biar sengaja kering. Biar tanya loh, antum kok lemes, kok kering? Iya, saya puasa. Nah, ingin apa? Ingin menampakkan dirinya. Mata antum kok ngantuk sekali? Iya, tadi malam saya itu salat malam tuh, waduh, merujuk enggak lancar-lancar saya ini. Nah, ini seolah-olah dia itu, ya, menyembunyikan amalannya, akan tetapi justru dia ingin di dalam hatinya menampakkan agar orang lain itu tahu. Karena para salaf tidak seperti itu. Nah, kemudian, ya, talabul hujjati ala sihhatil madhab wa inayatu salafi bid dalil. Masya Allah. Para salaf itu selalu minta hujjah dalam semua pendapatnya. Dia pendapat ini kok bisa begini, apa dalilnya? Ya, selalu begitu. Dan pentingnya salaf dalam memahami dalil. Nah, yang kita kan enggak. Pokoknya apa kata Ustadz, insya Allah, ya gitu. Ya, nggak tahu apa kata Kiai, insya Allah kita lakukan. Masa Kiai bohong? Ya, belum tentu juga. Nah, bisa jadi yang dijadikan dalil oleh Ustadz adalah hadis dhaif. Ya, dan dia tidak tahu kalau ini dhaif. Bisa jadi kan seperti itu. Ya, bisa jadi seperti itu. Ternyata hadis ini lemah. Nah, kan gitu. Nah, kemudian yaitu
masyru'iyatul wuqufi 'inda dalil wal 'amalu bil 'ilm wa anna man 'amila bima balagha faqad ahsan. Itu disyariatkan seseorang ya beramal dengan dalil. Ya. Beramal dengan dalil, dengan ilmu. Ya, dia bisa mengamalkan sungguh termasuk perbuatan baik tatkala ia mengamalkan apa yang dia ketahui. Misal dia mengetahui dari Ustadz A, dulu ternyata amalan ini salah. Tapi dia mengetahuinya, yakin bahwasanya dalilnya itu sahih. Ternyata setelah dia belajar, ketemulah, loh ternyata selama ini yang saya amalkan hadisnya lemah. Apakah dia tidak dapat pahala? Dapat pahala selama itu. Kenapa? Karena dia beribadah di atas keyakinan, di atas dalil. Walaupun dalilnya lemah, sebelumnya nggak tahu kan dia. Nah, setelah diteliti ternyata hadisnya lemah, maka dia tinggalkan ibadah tersebut. Tapi selama dia mengamalkan, tatkala dia tahu, insya Allah dapat pahala. Karena apa? Dia yakin itu adalah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau mengatakan, annal wajiba ittiba'ul haqqi wa in qalla ahluhu. Wajib bagi kita yaitu mengikuti kebenaran walaupun sedikit pengikutnya, walaupun sedikit pelakunya. Kalau hak ya hak, batil ya batil, jangan abu-abu, setengah hak setengah batil. Nah, taib. Kemudian beliau mengatakan, ya, Syekh Fauzan hafizahullah, anna tarkar ruqyah wal kai min tahqiqit tauhid, yaitu meninggalkan meminta ruqyah, ya, dan meninggalkan kai, pengobatan dengan kai, termasuk merealisasikan apa? Tauhid. Wa ibahatul munazarati fil ilmi wal mabahith fi nusus syar'i listifadati wa idharil haqq, yaitu diperbolehkan seseorang itu untuk munazarah, bukan mujadalah. Bedanya apa? Mujadalah itu debat kusir, yang kalian di Facebook, debat kusir. Kalau munazarah itu debat dengan ilmu, ya, debat dengan ilmu, ya, diskusi, diperbolehkan untuk mengambil faedah dan menampakkan suatu kebenaran. Taib, Allahu a'lam. Dan kita masuk ke bab yang ke-5, yaitu babul khaufi minasyirki. Ini babnya cuma 3 dalil saja, sedikit. Bab yang ke-5 adalah bab al-khaufi minasyirki, bab takut dari kesyirikan. Wa qaulillahi azza wa jalla, firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni, ya, orang-orang yang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa selain dari syirik tersebut bagi siapa yang dikehendaki. Kemudian Allah mengatakan, mengisahkan kisahnya Nabi Ibrahim yang berdoa, ya, wa qala al-Khalil alaihi salam, dan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam al-Khalil berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jadikanlah Rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jadikanlah negara ini, negeri Mekah maksudnya, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Ya, kita kata syirik. Syirik itu apa artinya? Asyirku sarfus syai'i minal ibadati li ghairillah, yaitu memalingkan sesuatu dari ibadah kepada selain Allah. Kalau memang itu adalah ibadah, itu hanya adalah hak Allah, maka kita tidak diperbolehkan ibadah kepada selain Allah. Ya, di antaranya bentuknya yang lain adalah doa. Jenengan misalkan di kita, kalau nenek-nenek kita dulu, kalau di situ ada gumuk, tahu gumuk, Pak? Gumuk itu apa? Sedikit kayak bukit kecil itu, ya. Ngerti saya? Dulu nenek saya tatkala kita mau main di situ, kita kadang itu main golek manuk emprit itu, atau manuk apal apa, nyari-nyari lah, namanya anak kecil dulu kan beda sama sekarang. Kita mau ke situ dulu. Sama nenek sama Mbah Dianu, nanti kalau mau ke sana nanti bilang, ya, amit Mbah, putune ape liwat gitu. Disuruh amit putune, Mbah. Ya, namanya anak kecil dulu dilakuti, pas kita masuk, amit Mbah, amit, jadi ganggu Mbah. Nah, ini kan berdoa kepada selain Allah, meminta perlindungan kepada selain Allah, tidak boleh. Dan ini syirik besar. Ya, ini syirik besar, tidak boleh. Nah, ya.
Kemudian makna dari la yaghfiru ayyusyraka bihi, Allah tidak mengampuni orang yang berbuat syirik kepadanya, yaitu dia tidak mengampuni tatkala orang tersebut mati belum bertaubat dari kesyirikan. Kalau sudah bertobat, misalkan orang dulu pernah berbuat syirik, kemudian bertobat, diampuni apa tidak Allah? Allah mengampuni atau tidak? Mengampuni, insyaallah. Karena kita bertobat. Tapi kalau orang tersebut berbuat syirik kemudian mati, maka ya, Allah tidak akan ampuni dosanya. Nah, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, Allah mengampuni dosa selain syirik, dosa-dosa besar itu. Ini dalil bantahan bagi orang Khawarij yang mengatakan pelaku dosa besar kekal di neraka atau keluar dari Islam. Nah, orang-orang Khawarij mengatakan seperti itu. Ya, pelaku dosa besar keluar dari Islam dan dia kekal di neraka. Ini orang-orang Khawarij mengatakan seperti itu. Ya, ini bantahan ayatnya. Allah mengampuni dosa selain dari syirik bagi siapa yang dikehendaki. Dan ini juga bantahan bagi orang Murji'ah ayat ini. Ya, pelaku dosa besar, ya orang yang taat kepada Allah sama saja. Yang penting dia mengucapkan. Kan seperti itu. Yang penting dia hatinya, yang penting dia mengimani sama saja. Ya, Allah mengatakan liman yasha, bagi yang dikehendaki. Ya kalau nggak dikehendaki nggak diampuni. Nah, baik. Kita lanjutkan. Kita baca. Nah, apa yang bisa kita ambil dari ayat di atas? Yang pertama adalah anna syirka a'zamudz dzunub. Bahwasanya kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Li'anna Allah Ta'ala akhbara annahu la yaghfiru liman lam yatub minhu. Karena Allah mengabarkan Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik, ya, bagi siapa yang tidak bertaubat kepadanya. Kalau orang membunuh masih ada kemungkinan. Saya tanya, orang yang membunuh kemudian dia mati, disolati atau tidak? Disolati. Kalau tidak ada yang menyolati, justru semua berdosa. Kenapa? Fardu kifayah hukumnya. Orang yang bunuh diri disolati atau tidak? Disolati. Kalau semua orang nggak ada yang mau menyolati, dosa semua satu kampung. Kenapa? Dia mati masih dalam keadaan beragama Islam. Akan tetapi dia melakukan dosa. Ya, seperti itu, ikhwah. Kemudian yang kedua faedahnya, anna man ada syirki minadz-dzunubi idza lam yatub minhu dakhilun tahtal masyiah. Adapun orang yang berbuat syirik, adapun orang yang berbuat dosa besar atau dosa yang di bawah dari kesyirikan, tatkala dia mati dan belum bertaubat, maka dia masuk pada masyiah, kehendak Allah. Jika Allah kehendaki, Allah ampuni. Jika Allah kehendaki, tidak diampuni. Ya. Kemudian ketika al-khawfu minasyirki, ya, apa faedahnya? Takut dari kesyirikan. Fa inna Ibrahim alaihi salatu wasalam wa huwa imamul hunafa walladhi kassara al-asnam biyadihi khafahu ala nafsi fa kaifa min dunihi. Ya, Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam imamul hunafa, imamnya orang-orang yang bertauhid. Ya, dan dia menghancurkan berhala-berhala dengan tangannya. Ya, akan tapi dirinya masih takut terjerumus kepada kesyirikan. Ya, dan takut kepada Allah, anak-anaknya terjatuh pada kesyirikan. Buktinya apa? Doanya, ya Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Ya, ini Nabi Ibrahim aja takut, kok kita santai. Ya, malas ngaji tauhid. Ya, gimana ya, ikhwah? Ini masih muqaddimah kita, bab 1 sampai 5 kita butuh, itu masih muqaddimah. Ya. Masih muqaddimah. Tapi antum kenapa muqaddimah itu apa? Bab 1, 2, 3 itu kita disampaikan bahwasanya orang yang bertauhid itu seperti ini dan seperti itu. Kemudian bab ke 1, 2, 3, 4 orang yang bertauhid itu begini dan begitu. Diberi keutamaan. Bab yang kelima yaitu ditakut-takuti bahwasanya orang yang berbuat syirik itu tidak diampuni dan begini dan begitu. Nanti pada pertemuan berikutnya bab 6 itu masuk contoh-contohnya. Apa saja yang kesyirikan? Kita tahu bahwa orang mentauhidkan Allah pasti nanti masuk surga. Orang yang berbuat syirik nanti akan kekal di neraka misalkan. Kita tahu itu. Tapi apa sih syirik itu? Yang kayak gimana syirik itu? Nah kan gitu. Itu ada pada bab ke-6. Berapa pertemuan ini, Dad? 4 ya? 4 pertemuan. Tayyib. Kenapa sebulan sekali? Tayyib, alhamdulillah.
Nah, kemudian yang kedua, masyru'iyatud du'a. Kemudian yang keempat, masyru'iyatud du'a li daf'il bala wa annahu la ghina lil insani an rabbih. Ya, disyariatkan berdoa kepada Allah untuk menolak bala. Ya, menolak bala itu bukan dengan beras, kemudian kasih berambang, kasih cabai taruh di luar, atau pakai takir itu. Ya, makanan taruh di perempatan itu bukan tolak bala, justru itu malah makani setan. Tahu makani ya? Itu kesyirikan ini, ikhwah. Ya, keyakinan seperti ini merupakan kesyirikan. Ya, tidak boleh. Ya, kita disuruh namanya, perhatikan. Kalau kita itu, Allah mengatakan inna syaitana lakum aduwan fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kalian, jadikan itu musuh. Musuh kok dipakani lebih. Loh, ya kan? Loh, karena musuh dipakani lebih itu. Yang namanya musuh itu, ya kalau bisa nggak usah dikasih makan biar dia kelaparan. Ini malah enggak, musuh dipakani. Ya repot. Seneng malah kuat nanti. Ya. Kemudian ini adalah ayat ini bantahan bagi orang-orang yang bodoh yang mengatakan la yaqu syirk fi hadhil ummah fa'aminu minhu fawaqa'u fihi. Ada orang yang mengatakan bahwasanya syirik itu ya tidak akan terjangkit kepada umat ini. Ini umatnya Nabi Muhammad tidak akan terjatuh kepada kesyirikan. Maka mereka merasa aman dari kesyirikan. Ya, akan tetapi justru mereka malah terjatuh pada kesyirikan. Wal'iyadzubillah. Taib. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Fasuila anhu faqala ar-riya. Nabi mengatakan sungguh perkara yang paling aku takutkan menimpa kalian, kata Nabi, syirkul asghar, syirik kecil. Apa itu? Ditanya para sahabat. Sahabat bertanya kepada Nabi, apa itu ya Rasulullah syirik kecil? Ar-riya, yaitu riya. Ya. Riya adalah izharul ibadati liqasdi ru'yatin nas laha fayahmidunahu 'alaiha. Yaitu menampakkan ibadah dengan tujuan agar dilihat oleh manusia. Itu tujuannya apa? Agar manusia memujinya. Ya, kalau menampakkan ibadah agar tujuannya orang-orang itu juga mengikuti ibadah kita, maka ini boleh. Tapi berat sekali. Beratnya apa? Antara kayak seperti pembatas kertas itu. Ya, kertas antum diberat di atasnya. Antum bisa menata niat, antum aman. Jika nggak bisa, jatuh ke bawahnya. Ya, berat sekali. Misalkan antum sholat tahiyatul masjid, kemudian antum sholat, memperbanyak sholat dan memperbanyak baca Quran, itu mau nggak mau kan dilihat oleh orang. Tapi jika niat antum di situ agar orang ikut-ikutan baca, masya Allah, antum dapat pahala di situ. Tatkala ada orang yang mengikuti. Ya, Allah mengatakan, Rasul mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajru mislu fa'ilihi au kama qala. Siapa yang menunjukkan dalam Islam sunnah ya yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala pelakunya. Yang tunjukkan membaca Quran, niatkan aja biar siapa tahu orang yang melihat saya juga ikut-ikutan. Ya. Contoh seperti saya pernah merasakan. Tatkala mau masuk di suatu masjid, itu Masjid As-Siddiq di Sepanjang. Tatkala Ramadan, itu antara maghrib dan isya itu sudah full, semua megang mushaf sudah, baca semuanya. Nah, sedangkan anak masuk salat sunnah, kemudian setelah duduk, yang lain baca Quran, masa saya cuma buka HP, ini kan gak enak akhirnya. Ya sudah, HP taruh, buka mushaf. Akhirnya hati tergerak. Nah, mereka ini dapat pahala. Seperti itu. Ya. Nah, taib. Apa yang bisa diambil dari hadis di atas? Ya. Syiddatul khaufi minal wuqu'i fi syirkil asghar. Yaitu ketakutan yang sangat dari terjangkit penyakit itu syirik kecil. Syirik kecil, yaitu Nabi mengatakan, Syekh Shalih Fauzan hafizahullah mengatakan, anna Rasul takhawwafa min wuqu'ihi takhawwufan syadidan. Yang pertama, Nabi sangat takut terjangkit syirik kecil menimpa para sahabat.
Wa annahu takhawafa min wuqu'i fi sholihin, dan beliau ini lebih takut lagi ya terjangkit pada orang-orang yang soleh. Dan riya itu enggak ada orang yang kepada orang-orang yang enggak soleh. Penyakit riya menjangkit pada orang-orang yang soleh. Enggak ada orang misalkan minum minuman keras ya, dia riya, dia enggak riya sebenarnya. Enggak ada riya kecuali ibadah, riya pada ibadah saja. Dia di-share minuman keras. Itu bukan riya, tapi apa? Al-mujahir. Ya, dia adalah orang yang terang-terangan dalam melakukan dosa. Tapi ibadahnya enggak terputus. Ya, tapi dia dapat dosa. Tapi kalau riya enggak, antum sholat, antum ibadah, bukan hanya ibadahnya yang terputus. Antum ibadahnya terputus juga dapat dosa. Nah, kemudian perbedaan dari ini ada yang namanya, kan Nabi mengatakan asyirkul asghar, syirik kecil. Jadi syirik dibagi menjadi dua, syirik besar, syirik kecil. Syirik besar yang pertama adalah ini menghapus seluruh amal. Orang yang berbuat syirik terhapus seluruh amalnya. Kemudian syirik kecil menghapus amal yang disyiriki tadi. Misalkan jenengan sholat sunnah riya, maka ibadah yang terhapus adalah pahala dari sholat sunnah tadi. Adapun sholat-sholat yang lain tidak. Bedanya di sini. Kemudian yang kedua, syirik besar pelakunya keluar dari Islam. Adapun syirik kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Syirik besar pelakunya kekal di neraka jika tidak bertobat ya tatkala dia mati. Syirik kecil pelakunya tidak kekal di neraka. Tapi itu perbedaannya. Jadi perbedaan ada tiga apa saja? Yang pertama, syirik besar menghapus seluruh pahala, seluruh dosa lah, tahu itu Pak. Dosanya dihapus, melakukan syirik gimana? Syirik besar menghapus seluruh pahala. Syirik kecil yang dihapus pahalanya yang dilakukan tersebut, satu pahala. Syirik besar mengeluarkan pelakunya dari Islam. Syirik kecil tidak melakukan pelakunya dari Islam. Syirik besar yang mengekalkan pelakunya dari neraka. Syirik kecil tidak mengekalkan pelakunya dari neraka. Faham di sini ya? Taib. Kita masuk hadis yang terakhir. Ya, taib. Belum terakhir sih. Dua lagi. Beliau mengatakan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhalan nar. Barang siapa yang mati, yang meninggal dunia sedangkan ia menyembah tandingan atau sekutu, ya sekutunya Allah, sekutu bagi Allah. Ya Allah enggak punya sekutu ya. Maksudnya menyembah sekutu bagi Allah, maka dia akan masuk neraka. Maksudnya barang siapa yang mati dan dia berbuat syirik, menyembah kepada selain Allah, maka dia masuk neraka. Ya. Adapun yang bisa diambil dari hadis ini adalah ya at-takhwifu minasyirki wal hasu ala taubati minhu qabla al-maut. Ya, kita harus takut kepada kesyirikan dan kita ada anjuran agar kita senantiasa bertaubat sebelum kita wafat. Ya, annasyirka la yufaru illa bit-taubah. Bahwasanya syirik itu tidak diampuni kecuali dengan taubat. Anna kullaman da'a ma'allahi nabiyyan aw waliyan aw hayyan aw mayyitan aw hajaran aw syajaran faqad ja'ala niddan lillah. Barang siapa yang menyembah kepada selain Allah, baik itu berupa yang disembah nabi, yang disembah wali, yang disembah orang hidup, yang disembah orang mati, yang disembah patung, yang disembah pohon, yang disembah malaikat, sungguh dia telah menjadikan sekutu bagi Allah. Ini termasuk perbuatan kesyirikan. Ya, adapun hadis yang terakhir, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dari sahabat Jabir bin Abdullah, "Man laqiya Allah wa huwa la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah." Barang siapa yang bertemu dengan Allah, maksudnya mati, bertemu dengan Allah dan dia tidak berbuat syirik kepada Allah, maka dia akan masuk surga, pasti masuk surga. Ya, masuk surga jadi kata Syekh Utsaimin ada beberapa tingkatan. Ya, yang pertama adalah orang yang masuk surga tanpa hisab, sebagaimana tadi. Ya, dia enggak dihitung, sudah Allah sudah kamu sudah masuk surga sudah. Enggak ditimbang dia, langsung sudah masuk surga, enggak dihisab. Ada yang masuk surga dihisab dulu. Dihisab, oh ternyata kebaikannya lebih banyak, dia masuk surga. Ada orang yang masuk surga, ya, yaitu pahalanya sama. Ya, jadi seperti Ashabul A'raf. Ya, Ashabul A'raf itu pahalanya sama 50-50 sama dosanya. Dia masuk surga nunggu orang-orang yang masuk surga, yang asli masuk surga, dia masuk semua baru dia. Ini Ashabul A'raf.
Kemudian orang yang masuk surga harusnya dia masuk neraka. Harusnya dia masuk neraka. Tapi karena Allah mengampuni dosa-dosanya, dia masuk surga, nggak diadab. Ada orang yang masuk surga mampir dulu. Dia punya kebaikan banyak, ya misalkan, dan dia juga punya dosa lebih banyak lagi. Atau dia punya kebaikan sedikit, tapi dia punya dosa banyak. Tapi bukan syirik dosanya. Maka dia dimasukkan ke neraka, dicuci dulu, kemudian apa? Dia dimasukkan ke surga. Dan yang terakhir, orang yang masuk surga tanpa amal. Ya, yaitu disebut utaqaur rahman. Ya, orang yang dibebaskan dari ya oleh Ar-Rahman. Ya, disebut jahanamiyun. Oh, mantan penduduk neraka jahanam. Orang surga itu ada julukannya ya, jahanamiyun ya. Orang surga mantan, kalau kita mantan napi kan itu. Dan di surga itu ada mantan penduduk jahanam. Itu orang yang tidak pernah beribadah kepada Allah, tapi dia nggak berbuat syirik. Ya, Allah masukkan tangannya, dicakup, diambil, ya berapa cakupan saya kurang tahu, lupa. Diambil, ya di neraka diambil, kemudian dimasukkan ke sebuah sungai kehidupan, ya kemudian dia bersih dan dimasukkan surga. Ini orang yang terakhir masuk surga. Nah, ya, waman laki yang yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Dan barang siapa yang bertemu dengan Allah dan dia berbuat syirik kepadanya, maka dia masuk neraka. Ya, faedah yang dalam hadis ini adalah yang pertama, annahu laisa al-ibratu bi kasratil amal. Bukan yang dianggap itu bukan banyaknya amal, ikhwah. Wa innamal ibratu bis salamati minasyirk. Ya, yang diambil pelajaran di sini adalah selamatnya seseorang dari kesyirikan. Ya. Bayanu makna la ilaha illallah wa annahu tarkus syirki wa ifradullahi bil ibadah. Penjelasan tentang makna la ilaha illallah, yaitu yang pertama adalah meninggalkan kesyirikan dan beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pernah belajar mungkin kitab-kitab akidah atau kitab tauhid yang sebelum-sebelumnya, la ilaha illallah itu punya dua rukun. Rukun yang pertama adalah la ilaha, itu an-nafi. Ya, meniadakan semua sesembahan. Kemudian rukun yang kedua illallah, dan menetapkan sesembahan yang berhak untuk disembah adalah Allah saja. Ya, ini rukun la ilaha illallah. Allah mengatakan wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la fisama laha. Barang siapa yang kufur kepada taghut, kufur kepada sesembahan selain Allah, dan dia beriman kepada Allah. Ingat, lihat, mengkufuri sesembahan selain Allah, kemudian dia mentauhidkan Allah. Ini makna la ilaha illallah. Taib, Allahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.